Ketemu lagi dengan kami di Bisik Bincang Psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah masyarakat abai di tengah pandemi. Ada apa? Nah, ini akan dibahas oleh saudara Dr. Ikhlas Nanangapandi SPSI MA yang merupakan praktisi sekaligus dosen di psikologi Unhas. Protokol-protokol standar untuk kesehatan itu kan diabaikan. Jadi masker sudah bukan lagi, harusnya begini, harusnya di era new normal, saya menggunakan istilah itu saja supaya tidak ada perdebatan. Di era new normal, setiap kali kita keluar rumah itu idealnya, bukan ideal lagi, masker itu sudah menjadi kewajiban. Masker, face mask atau face shield seperti itu, kemudian physical distancing itu kan harusnya menjadi kebiasaan baru yang harus naik level menjadi sebuah primary ya, kewajiban utama lah. Jadi cara kita berinteraksi di era corona ini harus mengikuti protokol yang ada. Idealnya seperti itu. Idealnya bahwa kita keluar itu pakai masker, kemudian kita menjaga jarak, tidak berkumpul. Namun faktanya semenjak PSBB dilonggarkan, perlu kita tahu PSBB dilonggarkan itu kan tidak berarti kita meninggalkan protokol kesehatan. Itu kan tidak berarti seperti itu. Protokol PSBB dilonggarkan itu tujuannya sebenarnya adalah menghidupkan kembali perekonomian. Sebenarnya kan esensinya kan begitu. Esensi PSBB dilonggarkan itu kan menghidupkan perekonomian, tapi tidak lantas kemudian yang lain ikut kacau balau gitu. Jadi perekonomian dihidupkan karena bagaimanapun masyarakat kita itu sektor informalnya 70%, sekitar 80%-70% pekerjaannya. Jadi memang ini harus dihidupkan. Tapi faktanya hal ini tidak diikuti dengan kesadaran untuk tetap menjaga protokol. Nah, protokol kesehatan masih banyak yang abai. Saya kira seperti itu sih. Gitu ya? Iya. Kemudian saya lanjutkan sedikit. Nah, sebenarnya sekarang tidak hanya di Indonesia tapi masyarakat global, saya kira kita tuh terbagi menjadi dua kelompok manusia. Jadi ada yang abai, tapi tidak sedikit pula yang sebenarnya itu masih konsisten untuk taat. Masih banyak yang taat, masih banyak juga yang abai. Saya yakin yang 28 peserta yang hadir di sini ini masuk kelompok yang taat prosedur, taat protokol. Dia masih kalau keluar itu pakai masker, kemudian masih menjaga jarak, masih memiliki concern yang tinggi bahwa corona ini sesuatu yang berbahaya. Ya seperti itu. Meskipun ya ada juga yang sudah benar-benar abai. Jadi ada dua kelompok masyarakat di kita ini sekarang di. Nah, kemudian pertanyaannya mengapa masyarakat abai? Ya, kita sisihkan saja yang 29 sekarang. Kita sisihkan saja kelompok masyarakat yang abai ini, yang masih patuh ini, masih aware ini. Kita fokus ke masyarakat mengapa abai. Mengapa abai ini sebenarnya dalam perspektif psikologi sosial ini kan terkait masalah kognisi sosial kan, kognisi sosial. Bagaimana seseorang itu atau individu itu memaknai objek. Nah, objeknya di sini kan COVID ini, corona. Ya, saya kira kalau kita menggunakan istilah hipotesa sederhananya begini. Semakin corona dianggap sebagai ancaman, dipersepsikan sebagai ancaman, maka peluang seseorang untuk menjadi patuh terhadap protokol kesehatan itu kan semakin tinggi. Itu kan hipotesa sederhananya. Nah, sebaliknya, semakin individu menganggap corona ini bukan ancaman, maka peluang untuk abai itu juga semakin tinggi kan. Hipotesa sederhananya kan begitu. Nah, kemudian pertanyaannya mengemuka, mengapa kemudian persepsi terhadap ancaman itu bisa bervariasi menjadi dua. Ada yang menganggap corona sebagai ancaman, di sisi lain ada yang menganggap corona bukan sebagai ancaman. Nah, di sini yang menarik sebenarnya,
semenjak bulan Maret, semenjak corona ini booming di Indonesia, bulan Maret itu ya, PSBB kan dimulai bulan Maret gitu ya, mulai gonjang-ganjing corona itu kan bulan Maret, mulai ada work from home, school from home, mulai ditutupnya akses publik itu kan bulan Maret. Saya itu sering membaca komen-komen di medsos. Saya membaca komen-komen di medsos, kemudian saya juga beberapa kali bertanya kepada pekerja-pekerja sektor informal yang tampaknya berani melawan corona dalam tanda petik gitu ya. Jadi ketika PSBB atau lockdown parsial mereka tetap keluar. Itu saya mempelajari, membaca medsos, kemudian saya bertanya-tanya dengan orang-orang, kemudian dengan keluarga-keluarga yang kalau sempat bertemu, itu saya akhirnya bisa mengelompokkan 7. Jadi ada 7 kelompok manusia, 7 golongan manusia dalam konteks corona ini. Jadi bagaimana mereka menyikapi corona. Nah, dari 7 tipe manusia atau kelompok manusia, kelompok individu berdasarkan corona ini, itu bisa kita lihat yang mana yang besar peluangnya untuk tetap patuh melaksanakan protokol dan yang mana yang besar peluangnya untuk abai. Nah, mari kita analisis satu-satu gitu ya. Yang pertama, ada kelompok health based decision. Jadi dasar utama mereka untuk berperilaku atau bersikap dalam atmosfer corona seperti saat ini adalah pertimbangan medis kesehatan. Jadi percaya saja bahwa kelompok masyarakat yang menjadikan pertimbangan kesehatan sebagai pertimbangan mereka menyikapi corona itu cenderung akan patuh, cenderung akan lebih patuh. Kalau tidak percaya, Anda coba lihat tenaga-tenaga nakes itu, tenaga kesehatan itu kan selalu mengkampanyekan pakai masker, ya, pakai masker, jaga jarak, karena mereka mendasarkan pengambilan keputusannya dari perspektif medis. Itu satu. Jadi yang perspektif medis ini sebenarnya aman, perspektif kesehatan ini aman sebenarnya. Jadi mereka lah kelompok-kelompok yang aware terhadap corona. Ini kalau pertimbangannya medis, gitu ya. Ini kita tidak perlu. Jadi saya yakin 30 peserta hari ini pertimbangannya pasti medis. Bacaannya pun terkait bagaimana corona itu bisa merusak kesehatan sampai akhirnya berpikir bahwa corona itu bisa merenggut nyawa. Saya kira begitu ya. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, what is corona based? What is corona based decision? Jadi ada kelompok masyarakat itu yang memang tidak tahu apa itu corona. Jadi mereka tuh jadi 3 bulan berjalan ini masih ada itu kelompok masyarakat yang tidak tahu, tidak usah sampai ke paham ya, tapi mereka memang tidak tahu apa itu corona. Nah, saya bentuk pernyataannya seperti ini. Saya pernah bertanya ke kelompok manusia-manusia berobat di jalan itu, yang lagi banyak di Makassar gitu ya, di jalan itu ya. Saya coba nanya ini, kita tahu corona tidak? Ibu tahu corona tidak? Enggak tahu corona apa itu corona gitu. Dan saya coba random lagi satu lagi, bapak tahu corona tidak? Kenapa anak-anaknya dibiarkan? Tidak tahu corona apa itu corona. Jadi kelompok kedua adalah corona, yang what is corona? Apa itu corona? Jadi mereka kelompok yang tidak tahu apa itu corona. Nah, pada posisi ini ada pemakluman saya kira bahwa mereka ini tidak terjangkau edukasi. Jadi oke lah, dia sebenarnya masih gampang untuk ditarik menjadi abai, cukup diberikan pengetahuan sedikit. Ya. Yang ketiga, kelompok yang economic based decision. Jadi mereka itu mempertimbangkan sikap mereka terhadap corona ini, pertimbangan utamanya adalah ekonomi. Jadi saya kira pekerja sektor informal. Pekerja sektor informal ini pertimbangannya ekonomi. Meskipun kalau kita lihat di lapangan ada juga itu penjual sayur, penjual bakso gitu ya, yang di jalan gitu ya. Itu yang masih menerapkan protokol ketat. Masih banyak, masih ada. Ya, tapi ada juga yang sudah bablas, yang sudah tidak menerapkan protokol kesehatan, yang sudah benar-benar abai. Jadi di 3 pertama ini jelas ya, health based decision, kemudian what is corona based decision, yang ketiga ini economic based decision.
economic based decision. Jadi yang kelompok ketiga ini yang paling tinggi peluangnya untuk patuh itu health based decision. Saya kira untuk what is corona ini kita maklum, saya memaklumi karena mereka ini kelompok yang tidak terjangkau sosialisasi dengan baik corona. Yang ketiga ini economic based, saya tidak mau juga berkomentar banyak karena saya kira pertimbangan ekonomi itu sangat penting juga sekarang. Kalau kita tanya ke mereka itu jawabannya juga sangat economic based. Saya lebih rela mati karena corona dibanding mati kelaparan, itu kan ada pernyataan seperti itu. Jadi daripada saya mati kelaparan di rumah, lebih baik saya mati karena corona dibanding saya harus mati kelaparan. Saya kira itu pernyataan yang dasar munculnya pernyataan itu adalah economic based decision. Yang ketiga ini kita tinggalkan. Nah sekarang ini ada 4 kelompok masyarakat yang peluang besar untuk abai itu, yang peluangnya untuk abai terhadap protokol itu besar sekali. Yang pertama adalah konspirasi based decision. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi ada kelompok masyarakat yang menganggap corona ini adalah produk konspirasi. Ini bacaannya tinggi. Saya kira bacaannya tinggi ini. Saya kira bacaannya mereka ini tentang ya New World Order, Illuminati, Freemason, segala macam gitu ya. Dan saya sempat kaget karena pernah bertemu dengan seseorang yang saya iseng nanya. Saya tidak berpikir bahwa dia itu bisa mengaitkan corona ini dengan konspirasi. Dari secara tampang saya tidak menganggap dia itu bacaannya seribet itu. Saya nanya, saya coba nanya. Pak, menurut kita corona itu ada tidak? Corona itu konspirasi Yahudi katanya gitu ya. Jadi ini produk konspirasi ini. Jadi ini elit global, itu bacaannya tinggi nih kata saya, bacaannya tinggi karena berbicaranya elit global Freemason. Jadi ini yang mulai berbahaya. Jadi ada kelompok masyarakat yang konspirasi based decision making ya, terkait corona. Yang pertama, yang kedua, corona is common disease. Ini ada juga kelompok masyarakat yang menganggap corona ini atau COVID-19 ini adalah penyakit biasa. Jadi penyakit corona ini tidak lebih dari atau sama dengan flu. Sesangar-sangarnya, semengerikannya itu sama dengan flu burung. Flu burung tahun 2004 silam, 2004-2005 ya, seingat saya. Jadi ini berbahaya juga nih. Jadi makanya itu kampanye tim medis itu, beberapa tulisan tim medis nakes itu, dokter-dokter ahli itu selalu mengingatkan kita bahwa corona ini penyakit berbahaya, jangan sepelekan, ini tidak sama dengan flu. Itu kan ada ya. Persoalannya di kelompok masyarakat ada yang menganggap corona is common disease. Corona ini penyakit biasa. Nah, ini kemudian saya coba konfirmasi ke lapangan, itu ada ternyata, apalagi kelompok pekerja sektor informal itu, tukang penjual ikan itu saya coba tanya, kenapa Pak tidak pakai protokol kesehatan gitu ya, tidak pakai masker? Tidak apa-apa Pak, ini corona ini penyakit flu jadi. Ini hanya penyakit flu biasa, ya paling sama flu burung. Jadi saya kira ini sudah mulai fatalistik di sini ya. Ada fatalistik di sini ya. Konspirasi based decision, kemudian corona is common disease based decision. Nah, yang ketiga, corona ini yang lumayan fatal yang saya kira ini safer, ini sudah mengerikan fatal. Corona is hoax disease. Jadi ada kelompok masyarakat yang akhirnya sampai pada cara berpikir bahwa corona ini adalah hoax, tidak ada itu corona, tidak ada corona. Ada itu kalau Anda konfirmasi ke lapangan itu dan baca di medsos, itu kita akan menemukan bahwa berseliweran itu corona apa itu corona ini penyakit hoax, tidak ada, mana datanya, tidak ada di corona ini. Nah itu. Jadi coba bayangkan ini ya, jadi kelompok-kelompok masyarakat yang konspirasi base, kemudian corona adalah penyakit biasa atau common disease, kemudian corona is hoax, corona itu hoax, tidak ada itu penyakit corona. Ini yang paling berpeluang besar untuk abai. Setelah 3 ini ada lagi satu,
ada lagi satu yang paling fatal ini nih, yang paling fatal. Kelompok masyarakat yang apa namanya terkait corona ini, jadi konspirasi, kemudian apa tadi? Corona is common disease. Corona is common disease. Yang ketiga itu Hoax. Corona is hoax. Yang terakhir ini yang agak-agak ngeri, yang paling ngeri. God rules decision making. Paham ya? Jadi semuanya dia kembalikan bahwa apa yang terjadi sama kita ini adalah pemberian Tuhan. Ini banyak, ini fatalistik sekali, dan itu terkonfirmasi ke lapangan bahwa saya pernah bertemu dengan keluarga misalnya, gitu ya, meskipun ini kasuistik, tapi saya kira kasus-kasus seperti ini banyak di benak masyarakat Indonesia, gitu ya, Indonesia. Apalagi yang apa namanya, yang agak fatalistik cara berpikirnya. Dia bilang gini, meskipun kamu pakai masker, meskipun kamu jaga jarak, meskipun kamu pakai APD, kalau Tuhan menghendaki kamu kena corona, kamu akan sakit juga. Jadi kemanapun kamu lari, ajal akan menjemputmu. Jadi tidak perlu ada corona. Ini saya kira ini ya, saya mengistilahkannya itu God rules best decision. Jadi semuanya ditentukan oleh Tuhan, gitu ya. Semuanya ditentukan oleh Tuhan. Gitu. Ini jadi perhatikan ini ya. Jadi ada 4 kelompok masyarakat yang saya kira sangat besar peluangnya untuk abai. Yang pertama itu konspirasi, common disease, hoax decision based. Yang terakhir ini God rules best decision. Ini mengerikan di kelompok 4 ini. Nah, kemudian kalau yang economic base tadi, yang 3 awal itu, saya kira economic base dan what is corona ini kan kelompok masyarakat informal dengan penghasilan yang pas-pasan. Saya kira ini mudah cara membuat mereka patuh. Penuhi kebutuhan ekonomi, suruh mereka, berikan mereka masker, penuhi kebutuhan. Saya kira ini akan lebih patuh, akan mudah patuh, gitu ya. Kalau health decision nggak usah ditanya ini ya, saya kira mereka ya caranya tinggi, ya, makan cenderung parno, gitu, parnonya tinggi. Ya, kemarin ada tamu datang ke rumah saya itu mengetawain saya terus. Kenapa? Karena saya pakai masker dalam rumah menghadapi dia dan saya menjaga jarak. Itu dia tertawa, ya. Dia tertawa karena kamu berlebihan, kata dia gitu. Tapi oke lah, saya kira saya berani menganggap bahwa teman saya itu kalau bukan konspirasi, dia corona is common, corona is hoax, atau yang terakhir ini God rules decision making. Saya kira seperti itu sih. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi mudah saja sebenarnya untuk menilai. Jadi teman-teman mahasiswa dan yang peserta yang lain, saya kira yang kelompok abai itu yang sekarang meramaikan lapangan basket, meramaikan lapangan bola, yang tidak pakai masker, berolahraga gitu ya. Saya lihat tadi pagi juga Car Free Day Jakarta sudah ramai sekali. Car Free Day Jakarta sudah ramai sekali. Saya kira coba konfirmasi, coba tanya-tanya, melakukan riset sederhana. Saya kira cara mereka mengambil keputusan itu kalau bukan konspirasi, corona hoax, corona common, yang terakhir itu God rules, cara berpikirnya begitu. Dan akan sangat kecil ketika mereka itu health based decision. Saya kira itu sih. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya, ada Pak. yang mau didiskusikan. Jadi tadi dari 7 kelompok itu sebenarnya kayak ada spektrum di situ ya Pak. Jadi yang tadi itu health based adalah yang paling patuh hingga sampai yang menentang istilahnya, seperti itu ya Pak. Benar. Yang paling mudah itu sebenarnya itu yang paling mudah itu kan yang health based decision. Ya. Gitu? Yang paling ribet ini yang kelompok 4 ini sebenarnya, yang konspirasi based decision, corona is common disease, yang ketiga ini corona is hoax, yang keempat ini God rules based decision. Karena mereka ini abainya untuk fancy, abainya untuk kesenangan. Secara ekonomi dia kecenderungannya ada. Jadi mereka tidak pusing secara ekonomi, tapi abainya itu untuk fancy. Coba bayangkan kemarin itu mall di Jakarta dibuka tuh sudah ramai sekali. Saya berpikir di mall itu kebutuhan primer seperti apa yang mau kalian penuhi gitu. Di Makassar juga Bintang yang HP itu ramai sekali, bahkan rela mengantri hanya untuk masuk. Saya pikir oke lah, mungkin
hardware HP itu adalah kebutuhan primer sekarang. Tapi saya melihat mereka keluar itu kan bawa aksesoris, gitu. bawa aksesoris HP itu kan saya berpikir ini bukan untuk kewajiban gitu, bukan kewajiban, tapi untuk fancy, kesenangan. Ini yang mengerikan, kelompok masyarakat ini yang agak-agak menakutkan sebenarnya. Ini ada pertanyaan ini si. Ada pertanyaan dari Ibu Entin Nurhayati, ya, bagaimana membuat mereka patuh pada 7 kelompok ini? Iya. Terima kasih Mbak Entin. Mbak Entin ini dosen di Universitas Yarsi Jakarta. Ya, dosen teman saya, teman baik saya, sahabat saya nih Mbak Entin. Bagaimana membuat mereka patuh? Pendekatan pada 7 kelompok itu. Begini Mbak, kalau yang pertama itu kan health based decision. Yang ini sebenarnya gampang membuat mereka patuh. Ini mereka yang kelompok pertama ini yang pertimbangannya kesehatan ini akan menyerap segala informasi medis dan mereka akan menjadikan itu sebagai pertimbangan utama. Jadi agak mudah lah. Saya kira Mbak Entin termasuk di situ ya, di health based decision making. Jadi segalanya itu terkait pertimbangannya kesehatan. Nah, kalau yang terkait economic based decision, saya kira ini pertimbangannya berbasis kebijakan. Bahwa mereka itu pernyataan di lapangan itu sederhana sebenarnya. Saya akan patuh kalau kebutuhan saya dipenuhi, listrik saya ditanggung, itu segala macam. Saya kira ini pertimbangannya pure ekonomi. Jadi mereka ini orang-orang yang terpaksa untuk menantang COVID, tanda petik. Mereka terpaksa untuk menantang COVID karena terdesak kebutuhan ekonomi. Nah, yang ada lagi kelompok satu ini yang what is corona. Jadi mereka ini tidak tahu apa itu corona. Saya kira sosialisasi diberikan kepada mereka dan penuhi kebutuhan ekonomi. Saya kira kelompok 3 awal ini agak lebih mudah untuk membuat mereka patuh, dan secara alamiah yang health decision ini patuh sebenarnya. Nah, yang sulit ini yang 4 ini. Saya sebenarnya sudah putus asa ini yang 4 ini, Mbak. Yang konspirasi based decision, corona is common disease, kemudian corona is kalau corona is hoax decision, dan keren itu gut rules decision making. Saya kira kalau kita sepakat dulu bahwa pandemi ini adalah pandemi ini adalah persoalan global, itu ya, persoalan global. Artinya sifatnya ini negara yang mengurusi kesehatan, itu kan urusan negara. Saya kira memang basisnya adalah kebijakan. Meskipun sekali lagi saya masih pesimis. Karena saya kira akan sangat kacau gitu ya, akan sangat kacau balau. Berdebat dengan orang-orang seperti ini tidak ada gunanya kalau saya kira ini. Yang orang percaya konspirasi ini benar-benar, apalagi dengan mentalitas Makassar itu susah, bebal sekali. Ya, yang menganggap hoax ini susah sekali diubah mindsetnya bahwa ini berbahaya, itu susah sekali. Jadi saya kira kalau memang pemerintah niat untuk mengubah paradigma berpikir keempat kelompok ini, saya kira memang basisnya di kebijakan, bukan sekedar himbauan tapi aturan yang sangat ketat. Ya, meski sekali lagi beberapa ahli epidemiologi sudah benar-benar putus asa untuk 4 ini. Jadi ya, saya sebenarnya tidak mau masuk ke situ, tapi benar-benar sudah putus asa. Kita sudah tidak punya cara lagi untuk membendung masyarakat, apalagi keempat kelompok ini ditambah dengan ekonomi yang tidak terlalu mapan. Itu saya kira tidak ada jalan lain, kita ya beradu nasib saja di lapangan gitu ya. Ya, the fittest win, saya kira begitu. Siapa yang menang dia akan survive. Siapa yang kuat secara imun akan survive, yang tidak kuat ya akan terpapar corona ini. Saya kira seperti itu, Mbak Entin. Ya jelas ya Mbak Entin, saya kira gitu. Di 4 kelompok inilah yang paling berat untuk dimanipulasi, untuk dibuat patuh gitu. Dan mereka tidak mau tahu itu. Mereka tidak mau tahu apa yang terjadi. Coba bayangkan ketika mereka percaya bahwa corona ini hoax, kita mau kasih bukti apapun, mereka tidak akan pernah tahu itu. Yang kedua, corona ini penyakit biasa, mereka akan menantang maut itu.
nggak peduli gitu kan. Kemudian apalagi yang paling terakhir itu paling fatalistik, yang God rules, ya, bahwa semua sudah diatur sama Tuhan, jadi hidup mati sakit penyakit yang kena sama kita sudah diatur sama Tuhan. Saya kira apa namanya, agak sulit realistisnya seperti itu. Saya kira begitu, Mbak Entin. Ini ada pertanyaan lagi. Iya, ada pertanyaan lagi Pak dari netizen T. Ini mahasiswa psikologi UNAS ini Pak. Jadi pertanyaannya terkait kasus ini pencurian jenazah. Ini juga saya pikir banyak beritanya, dan di sini bilang kalau banyak keluarga mengatakan bahwa itu sudah tradisi, ada sebuah tradisi budaya untuk menguburkan jenazah selayaknya di daerah kelahirannya misalnya dan sebagainya, atau lewat ritual agama tertentu. Sehingga Devnet bertanya, kategori apakah orang-orang ini, sebab mereka memperdebatkan tradisi. Maksudnya karena tradisinya berlawanan dengan protokol yang disarankan, jadi makanya ada perilaku seperti ini. Silakan Pak Ikhlas. Iya makanya ada new normal kan, atau new tradisi sebenarnya kan begitu. Jadi iya benar. Begini sederhananya begini. Menguburkan seseorang tanpa ada yang menemani itu sebenarnya sudah bertentangan dengan tradisi kita, ya toh? Jadi tradisi menguburkan seseorang kemudian tanpa ada yang mengikuti, ada yang ikut melayat, ya, itu kan sebenarnya sudah bertentangan sekali dengan tradisi kita. Jadi saya kira itu. Jadi kemudian fakta medisnya bahwa corona itu mayat itu kan masih bisa menginfeksi. Fakta medisnya ini ya, masih bisa menginfeksi fakta. Persoalannya kemudian mereka bukan pada kelompok health based decision. Mereka berada pada kelompok, kalau bukan hoax, corona is hoax decision, corona is common disease, atau God rules decision, mereka masuk ke kelompok itu salah satunya gitu. Jadi mereka tidak peduli mau membawa mayat lari dengan resiko terpapar infeksi, tidak peduli lagi. Pokoknya intinya bahwa ini harus saya kuburkan menurut tradisi saya, terlepas saya kemudian akan terinfeksi atau tidak, itu urusan Tuhan, kan begitu, urusan Tuhan. Atau terlepas, atau ya sederhananya begini, ini tidak ada penyakit ini, dia tidak hoax, dia penyakit lain, dia hanya penyakit asma biasa, tidak mungkin corona, makanya saya kuburkan saja melalui tradisi yang biasanya. Ya, saya kira begitu Devnet gitu. Mereka kalau tidak masuk ke kategori corona is common disease atau corona is hoax, bisa jadi ya God rules decision, begitu gitu ya. Begitu ya, makanya istilahnya kemudian new tradisi gitu ya. Kalau new normal ya, tradisi baru kita adalah memakamkan keluarga yang terpapar corona dengan protokol baru, tidak dengan protokol normal yang sewajarnya. Saya kira begitu Devnet. Oke Pak, jadi ada pertanyaan lagi dari Mario Fernando. Ini juga mahasiswa psikologi Unhas. Jadi pertanyaannya, karena adanya 4 kelompok terakhir yang disebutkan Bapak sebagai kelompok yang abai, jadi kan kita jadi berpikir kalau edukasi, apakah permasalahan dari munculnya 4 kelompok ini adalah edukasi, begitu. Jadi adakah solusi lain untuk menghadapi permasalahan dari 4 kelompok tadi selain tentang edukasi? Begini, kalau 4 kelompok terakhir itu, gitu ya, saya kira bukan persoalan edukasi. Mereka sudah muak sama edukasi, saya kira gitu. Saya kira nakes itu sudah, mereka saya kira itu aktif di medsos. Berapa banyak informasi yang mereka makan. Saya kira informasi tentang corona ini terkait aspek medis itu kan kita sudah kenyang semua ya. Kita kan sudah kenyang semua, meskipun ya selalu ada penelitian terbaru. Ya, ada penelitian terbaru. Saya kira bukan edukasi persoalannya mereka ini. Persoalannya adalah itu tadi, belief, itu keyakinan yang sudah mendarah daging, gitu. Keyakinan yang sudah mendarah daging. Nah, itu diperparah kemudian dengan bisa jadi satu kebijakan yang tidak konsisten, bisa jadi itu, gitu ya. Bisa jadi juga diperparah dengan
keputusan-keputusan otoritas yang ya tadi itu yang tidak konsisten. Itu kan bisa mempengaruhi cara berpikir seseorang gitu. Jadi saya kira bukan edukasi, dan saya sangat sedih untuk mengatakan ini, seperti kata Mbak Entin juga prihatin. Keempat kelompok ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Yang konspirasi based decision ini, kemudian corona is common hoax, corona is hoax disease, dan God rules decision ini tidak bisa diapa-apakan lagi. Jadi saya ingat gitu ya, di dekat rumah saya itu pengurus masjid itu harus berkelahi dengan tim gugus COVID, ya, harus berkelahi untuk mempertahankan keyakinan mereka bahwa kita tetap sholat saja. Gitu. Jadi sholat ini tidak apa-apa di masjid, gitu ya, tidak apa-apa di masjid. Itu saya kira mereka termasuk kelompok yang God rules best decision. Jadi apakah mereka kemudian tidak teredukasi dengan baik? Mereka teredukasi dengan baik. Saya kira mereka kelompok masyarakat yang tersosialisasi dengan baik, kecuali yang satu tadi itu, yang kelompok itu, what is corona, gitu kan? Ya, kecuali kalau what is corona based decision yang betul-betul tidak punya akses ke media sosial, masih ada itu kelompok seperti itu. Itu saya kira mereka ini adalah kelompok yang tidak teredukasi dengan baik. Saya kira mereka adalah kelompok yang tidak teredukasi dengan baik. Kalau keempat pertanyaan kamu kemudian, apakah empat kelompok ini persoalannya edukasi? Saya kira bukan edukasi. Coba kamu tanya ke orang-orang yang main basket itu di Unhas. Apakah mereka kurang edukasi tentang corona? Tidak. Mereka kenyang sama edukasi. Mereka punya Facebook, mereka punya Instagram, mereka punya yang platform medsos segala macam itu. Dan mereka pasti setiap hari itu membaca tentang corona gitu. Ya. Jadi saya kira bukan edukasi persoalannya. Memang ada kelompok masyarakat yang memang sulit untuk diubah mindsetnya. Ya saya kira orang Makassar itu termasuk yang keras kepala gitu ya, yang penantang maut, saya kira begitu. Coba bayangkan, fakta bahwa Sulawesi Selatan itu menjadi nomor 1 peringkat terinfeksi, itu tidak mengubah mereka serta-merta bahwa kita harus lebih patuh sekarang. Itu tidak mengubah, itu tidak penting lagi bagi mereka. Itu memang memprihatinkan memang, tapi fakta lapangannya seperti itu. Saya kira lanjut, semoga itu menjawab gitu ya. Iya Pak, jadi ada lagi pertanyaan dari Kak Lydia. Kak Lydia juga mahasiswa psikologi Unhas. Jadi Kak Lydia menceritakan kalau ada teman-temannya yang memilih untuk kumpul sama teman-temannya. Dan alasannya itu karena ada orang lain juga yang sudah tidak peduli dengan adanya corona. Jadi apakah kepercayaan adanya ini 4 kelompok tadi bisa memengaruhi orang-orang lain yang mungkin awalnya termasuk di yang 3 kelompok pertama, tapi karena efek konformitas, lalu mereka pun juga ikut menjadi abai. Ya. Jadi bagaimana? Bisa sekali tuh, bisa sekali. Makanya pilihlah teman bergaul yang health-based decision. Iya, itu jadi kalau kamu punya grup-grup medsos yang isinya itu memprovokasi untuk tidak peduli sama corona, saya kira left sekarang. Itu bisa mempengaruhi, karena itu social contagious theory itu kan. Kalau dalam teori berat itu kan teori penularan sosial, perilaku itu menular. Ya, bukan hanya virus yang menular ya Pak. Iya, bukan hanya virus yang menular, perilaku juga menular gitu. Jadi untuk Lydia, kalau kamu tidak mau terpengaruh ikut menjadi abai, saya kira grup-grup medsos yang memprovokasi untuk percaya bahwa corona itu konspirasi, percaya bahwa corona itu penyakit biasa, percaya bahwa corona itu hoax, percaya bahwa penyakit itu adalah God rules decision, saya kira tinggalkan saja karena itu bisa mempengaruhi kamu. Nah, ini sebenarnya memancing saya untuk menjelaskan lebih lanjut sebenarnya ini. Kalau kita lihat secara agak lebih advance itu ya, yang Anda tentu masih ingat itu yang 3 level analysis itu kan menarik itu, yang punya Pettigrew itu yang